Jadi bukan pendekatannya berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Itu yang terpenting. Kemudian ini bahan ajar tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, ini juga sudah saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan ini pengembangan model bahan ajar ada banyak ya Bapak dan Ibu. Ada model apa nih? Ada Block and Gold, kemudian Barnard and Zema, lalu Richard, Hutchinson, Brown dan sebagainya. Ini mungkin tidak usah ya saya jelaskan satu-satu. Yang penting saya akan menjelaskan apa yang sudah saya lakukan. Nah ini adalah rancangan model ajar BIPA yang saya buat. Konsepnya belum menjadi sebuah teori karena kan S3 itu harus menemukan sebuah teori, sebuah konsep, dan ini konsep ini Prof yang saya temukan. Jadi bagaimana merancang sebuah model bahan ajar itu berdasarkan media. Nah media ini apa? Media ini berupa apa istilahnya? Jembatan keledai. Jembatan keledai. Jadi M-nya dimulai dengan kalau mau membuat bahan ajar, mulailah dengan analisis kebutuhan. Ya, karena apa yang dibutuhkan itulah yang akan kita ajarkan. Kemudian E-nya, ejawantahkan tujuan dan evaluasi sesuai standar kompetensi ke dalam bahan ajar melalui unit-unit. Setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, oh mereka membutuhkan bagaimana cara melamar pekerjaan. Oh mereka membutuhkan bagaimana berkomunikasi ketika wawancara kerja. Oh mereka membutuhkan bagaimana cara memimpin diskusi. Oh mereka membutuhkan bagaimana cara memimpin rapat. Oh mereka membutuhkan bagaimana cara membuat laporan kerja. Oh mereka membutuhkan bagaimana ketika memberikan sambutan, pidato dan sebagainya. Dan semua kebutuhan itu menjadikan sebuah topik-topik yang akan kita bahas. Kemudian D, dukung dengan penciptaan tokoh atau karakter yang kuat. Saya sudah dua hari ini menjelaskan ada banyak karakter yang diciptakan di media ini. Kemudian I, ikat dengan topik cerita yang menarik. Ikat dengan topik cerita yang menarik. Saya mengawalinya cerita khusus orang dewasa itu kayak film orang dewasa aja ya. Cerita, direkam lagi sama Prof Mokhtar. Cerita diawali dari Pertiwi yang bersahabat dengan Imija, orang Korea, lalu mereka melamar pekerjaan dan sebagainya sampai akhirnya mereka bekerja di Indonesia, menemukan ada banyak budaya bekerja dan sebagainya. Kemudian masukkan unsur budaya dan bahasa ke dalam bahan ajar. Jadi kita harus menetapkan unsur budayanya apa saja. Kemudian unsur bahasanya apa yang akan kita ajarkan. Kaidah bahasa yang mana, ungkapan bahasa yang mana, keterampilan berbahasa mana yang akan kita ajarkan. Nah dari media inilah kemudian tercipta 6 bahan ajar. Sebentar. Baik, ini. Dan tadi sebelumnya saya sudah menunjukkan beberapa teori-teori bahan ajar dan saya mengambil kelebihan dari teori Gold and Bock, kemudian Tomlinson, Hutchinson dan Waters, serta Barnes dan Zema, ini ke M dan E. Kemudian saya melihat ada kekurangan dari teori tersebut dan akhirnya saya penuhi, saya lengkapi dengan yang DIA. Jadi DI ini merupakan yang kelebihannya itu adalah yang MEA, dan yang saya temukan, yang saya lengkapi dari teori-teori mereka itu adalah yang D, dukung dengan karakter yang kuat, kemudian ikat dengan cerita. Itu belum ada teorinya. Saya belum pernah menemukan teori bahwa membuat bahan ajar itu harus menciptakan karakter dan diikat dengan sebuah cerita. Itu belum ada. Oleh karena itulah saya memberanikan diri bahwa saya orang Indonesia yang menemukan konsep ini. Orang Indonesia harus berani, harus percaya diri ya Prof ya. Itu karena selama ini kan mereka nggak percaya diri bahwa mengumumkan ini loh teori yang saya buat, inilah konsep yang saya buat. Jadi atas dasar kelebihan dan kekurangan dari beberapa teori pengembangan bahan ajar, dengan yakin saya mengatakan bahwa ini adalah konsep yang saya temukan, bagian D dan yang E-nya. Ini kemudian saya juga membuatnya dalam bahasa Inggris, sama tetap media. Dan ini ya, M yang pertama, mulailah dengan mengurutkan topik berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, kebutuhannya kebetulan siswa TKA yang saya buat itu. Kemudian
mulai dengan analis kebutuhan ini ada banyak, ada BIPA bisnis, ada BIPA ibu rumah tangga, ada BIPA akademik, ada BIPA komunikasi, ada BIPA jurnalistik, kemudian ada BIPA militer, ada BIPA karyawan, ada banyak kebutuhan di sana. Kemudian setelah itu kita juga harus menentukan silabusnya dulu, mau silabus yang seperti apa. Apakah mau yang terintegrasi atau mau yang sendiri-sendiri? Ada banyak jenis silabus, ada yang tugas, gramatikal, leksikal, fungsional, kemudian situasional, topik, kompetensi, keterampilan, teks, ya. Dan kebetulan saya memilih yang tugas. Mengapa tugas? Karena tugas ini dekat dengan dunia bekerja dan lebih ke metode ceburnya itu. Dengan tugas seringkali pada akhirnya metode cebur yang dilakukan, yang profilan Emerson itu. Kemudian cara memilih silabus dengan cara pengetahuan dan keyakinan kita, kemudian ketepatan dengan teori dan tren kita saat ini apa. Terkadang ini trennya ini berhubungan dengan siapa menterinya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, ejawantahkan tujuan, tugas, dan evaluasi sesuai standar kemahiran bahasa ke dalam setiap unit, ya. Kemudian untuk hal ini saya menggunakan peta masalah yang saya uraikan melalui UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Mungkin yang lain menggunakan CFR atau menggunakan yang dari Jepang, dari Korea, ada banyak standar kompetensi kemahiran berbahasa Indonesia. Tetapi karena saya cinta Indonesia, saya cinta produk badan bahasa, saya menggunakan peta kemahiran berbahasa Indonesia UKBI. Karena apa? Karena nanti yang akan menguji juga UKBI, bukan CFR. Karena itulah saya selalu mengatakan bahwa bahasa kita akan terpuji jika teruji. Kemudian tujuan dan capaian pembelajaran ini disampaikan di setiap unit dengan menggunakan tokoh. Jadi, halo, selamat datang di Indonesia. Hari ini kita akan membahas ini. Jadi ada pengantarnya, dan pengantarnya itu adalah saya sendiri, Ibu Niken di sini. Ibu Niken itu adalah Ibu Niknik. Jadi di setiap unit di awal pertemuan selalu akan ditampilkan secara komunikatif melalui karakter ya yang menjiwai buku ajar ini, sehingga pembelajar merasa ditemani, ya, merasa ditemani belajarnya. Oh iya, ada temannya belajar. Kemudian ini ejawantahkan tujuan dan evaluasi sesuai standar kompetensi ke dalam bahan ajar melalui unit-unit, ya. Nah, ini ada banyak, ada CFR, ada ACTFL, kemudian ada SKL, dan saya menggunakan UKBI. Nah, kalau Ibu dan Bapak mungkin bisa menggunakan SKL itu di Indonesia, ya. Atau kalau mau mengikuti saya, ya silakan menggunakan UKBI. Kemudian ini adalah peta kemahiran berbahasa Indonesia UKBI, ya. Mungkin perlu pertemuan khusus mengupas UKBI. Kemudian ini adalah peraturan dan perundang-undangan yang meyakinkan saya bahwa peta kompetensi menggunakan UKBI itu sudah baik. Kemudian media yang D, dukung dengan karakter atau tokoh yang akan menjiwai bahan ajar. Seperti yang saya katakan di 2 hari ini, ada banyak tokoh-tokoh dan ini terinspirasi oleh ini Budi, ini Wati, dan sebagainya. Prof, ada Michiko, Prof, dari Jepang, Prof. Michiko. Jadi dulu waktu kecil itu saya sering dipanggil Michiko. Itu saudaranya Masako. Ya, dan semua karakter ini menjiwai tema-tema di dalam seluruh bahan ajar. Kemudian ini dukung dengan penciptaan tokoh karakter yang kuat, ya. Jadi namanya harus nama yang mempunyai filosofi, ada artinya. Dan ini adalah tokoh utama buku yang di BIPA Komunikasi Bisnis, Pertiwi, seorang gadis Betawi yang biasa dipanggil Perti. Mengapa nama Pertiwi yang dipilih? Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertiwi berarti bumi, dewi yang menguasai bumi atau tanah tumpah darah Pertiwi. Kemudian Pertiwi juga ibu atau ibu Pertiwi, ya. Dan melalui tokoh Pertiwi diharapkan buku ini menjadi perwakilan dewi bahasa yang akan menyediakan bahan ajar bagi penutur asing. Kemudian dihadirkan juga tokoh-tokoh lain, ya, seperti yang di bawah ini yang baru. Ada Mr. Kim, ada Imija, ada Paman David Kam, ada Mr. dari Korea, ada Mario, Albert, dan Deborah, anak-anak keturunan Indonesia, Korea dan Australia, lalu Ibu Michiko, Sahrul,
Jason Jan Badwok dan sebagainya. Jadi dihadirkan sehingga ketika orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia melalui bahan ajar ini merasa menemukan dirinya karena di sana ada budaya mereka. Kemudian lalu yang keempat adalah ikat dengan tema cerita yang menarik sesuai dengan tujuan. Saya jelaskan bahwa kisah berawal dari tokoh Pertiwi ya, yang dan Imija yang lulus kuliah, kemudian mereka merancang masa depannya, lalu mencari pekerjaan, mencari lowongan pekerjaan, lalu menulis surat lamaran, wawancara, lalu presentasi dan semuanya berhubungan dengan dunia kerja. Dan ini Prof, semua gambar-gambarnya gambar-gambar orang dewasa, Prof. Prof suka gambar orang dewasa. Tapi maknanya lain kalau bilang gambar orang dewasa. Film dewasa, film orang dewasa. Baik, kemudian nah ini mengapa saya mengaitkan dengan sebuah cerita, karena membantu mengaitkan dengan dunia kehidupan yang nyata ya. Kemudian tokohnya juga multicultural, kemudian mereka sama-sama mencari pekerjaan, kemudian mereka ditempatkan di perusahaan yang sama. Itu ceritanya. Kemudian ini adalah topik setiap unitnya dan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar ya. Nah di situ juga ada Prof bahasa gaul, Prof. Mungkin kalau Prof lihat di situ yang unit 3A itu bahasa gaul, dengan unit 2B juga sama, bahasa formal dan non formal dalam komunikasi di media sosial. Kemudian bahasa gaul dalam berkomunikasi di jejaring sosial. Ini yang madya. Kemudian ini adalah yang mahir, mohon maaf, ya ini yang mahir, sampai terakhirnya naik jabatan dan sambutan pidato. Jadi kalau Ibu dan Bapak melihat dari mulai awal itu ceritanya sudah kelihatan. Itu tadi urutan isi dan vertikal horizontalnya tampak di sini di dalam daftar topik. Kemudian ikat dengan topik pembelajaran melalui cerita yang menarik juga sama, ya ini berupa cerita, komik. Lalu masukkan unsur budaya dan bahasa ke dalam bahan ajar. Ya. Ini contohnya juga sama, di setiap awal unit diberikan nah ini yang saya tadi katakan tentang bersalaman, bagaimana budaya bersalaman setiap negara itu berbeda, itu tercermin dalam buku ini. Selanjutnya ini juga sama, bagaimana atasan, bawahan dan rekan kerja. Kemudian sebentar, nah ini buku-bukunya Prof. Ibu dan Bapak, juga ada filosofinya mengapa warna hijau, mengapa gambarnya ini. Seperti itu kira-kira rancangan bahan ajar yang saya buat, Prof. Seperti Ibu dan Bapak, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Iya, silakan Prof. Mas Ari dulu, mungkin di belakang ada Mas Ari, silakan Mas Ari. Iya, sudah bernafsu. Iya. Untuk mungkin untuk pemula ya, jadi kalau karena saya mengajarnya berbasisnya online, digital, kalau di bahasa Inggris itu kita punya referensi website yang bisa diakses secara gratis seperti learnenglish.britishcouncil.com. Di situ sudah ada gamesnya di situ, kemudian sama persis seperti aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Bloom dan Ibu Nik tadi, dan mungkin dari kami barangkali dari Balai Bahasa bisa mengembangkan perangkat lunak seperti itu yang akhirnya bisa diakses seperti website Learning English dari British Council tadi gitu. Jadi itu akan sangat membantu sebagai media pembelajaran. Kemudian terkait dari otentik material tadi, juga kami sangat setuju dari Bapak Almarhum tadi bahwa penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara kaidah dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi dengan siapa dan di mana kita sedang berbicara. Jadi dari saya mungkin Ya. seperti itu. Terima kasih. Kontennya, tapi belum mempunyai webnya. Webnya sudah ada, tapi belum terisi. Karena ada banyak yang harus kami lakukan dengan biaya yang tidak kecil, tidak sedikit ya. Pada akhirnya yang sekarang sedang dilakukan adalah kami sedang bekerja sama dengan BINUS, BIPA BINUS untuk membuat satu aplikasi
tentang bahan ajar, isinya dari kami. Isinya dari BIPA Dahsyat, kemudian BIPA Binus menyediakan wadahnya. Tapi kan jadi milik mereka, begitu. Karena kami kerjasama dan kerjasama ini sifatnya sementara, ya pada akhirnya produknya milik mereka, intinya begitu. Ya sebetulnya kami juga merasa kenapa tidak bikin sendiri begitu ya. Itu sudah kami pikirkan jauh-jauh, tetapi kami sedang menunggu ada rumah yang sedang dijual. Saya itulah, kalau udah ingin terwujud, saya seperti itu. Nanti kalau rumah ini sudah terjual, pertama kali yang harus saya lakukan adalah saya membuat web, membuat aplikasi dan sebagainya. Itu yang akan saya lakukan ya, karena banyak banget biayanya, puluhan juta sampai ratusan juta. Beberapa kali senyumnya itu masih itu bikin saya deg-degan. Nama saya Rizky. Rezeki. Saya muridnya Prof. Konter juga. Muridnya Pak Murtar juga. oh ya. Pak Mukrim juga. Oke, jadi pertanyaan saya ini terkait dengan materi tadi yang sudah Ibu sampaikan. Media yang Ibu sajikan tadi kan bersifat cross cultural ya, yang dimana tujuannya agar pembelajaran berbahasa itu bisa terpaparkan kepada peserta didik secara natural, dan juga materi itu bisa diserap dan peserta didik bisa berolah rasa dengan dengan exposure kebahasaannya, dan itu kan sesuai dengan teori pemrograman bahasa pertama ya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya tadi kan Prof. Konder sudah menyinggung terkait kemampuan menulis. Nah di sini saya mau bertanya terkait dengan kemampuan membaca, karena tentunya sistem ejaan bahasa Indonesia khususnya alfabetik ya berbeda dengan alfabetik bahasa Inggris, yang dimana sistem alfabetik bahasa Inggris itu tidak konsisten, sedangkan bahasa Inggris itu lebih konsisten. Nah bagaimana dengan peserta didik dari negara lain Iya, memiliki betul. sistem ejaan yang berbeda, misalnya di tulisan Jepang skrip. menggunakan sistem silabik, artinya satu simbol merepresentasikan silabel atau satu suku kata. Ya. Nah itu bagaimana? Apakah ada pembelajaran yang memperkenalkan sistem ejaan bahasa betul. Indonesia? Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, huruf ya, itu memang ABCD dan seterusnya ya. Biasanya yang pertama kali diajarkan itu, ini juga metode yang unik yang ditemukan oleh anggota tim kami ya. Jadi pertama kali mengajarkannya itu yang berhubungan dengan yang berbunyi E. Jadi E, D, E, C, D, E, F, G, J. Nah itu kan biasanya suka tertukar. Nah betul. setelah itu menggunakan apa? Saya harus mengundang beliau kalau di sini. Tapi saya ingat seperti itu ya. Jadi ada beberapa teknik pengajaran. Kemudian yang kedua adalah apa manfaatnya belajar huruf? Bagaimana ketika membaca ATM? Apakah ATM atau seperti yang kemarin saya contohkan restoran AW, lalu BCA, begitu itu kan belajar huruf gitu. Tapi belajar huruf yang bermakna itu. Kemudian untuk belajar yang lain seringkali kami menyimak dari pembelajaran yang otentik, bahan ajar yang otentik di misalnya siaran berita atau di YouTube, itu kami perdengarkan dulu bagaimana. Setelah itu kami satu persatu menirukannya. Karena itulah di pelajaran menyimak itu berhubungan juga dengan membaca ya. Jadi simak dan tirukan, simak dan tulis. Jadi tidak hanya simak selesai, tetapi simak dan tulis, simak dan tirukan. Kalau tirukan berarti berbicara, tapi kalau tulis berarti hubungnya dengan keterampilan menulis. Itu. Kemudian apalagi ya, menulis itu kami kalau menulis itu lebih banyak pendekatannya pada unsur cerita, untuk berkisah. Menulis dengan berkisah itu lebih mudah daripada menuangkan pikiran. Tapi kalau berimajinasi itu lebih mudah biasanya, karena kekayaan kami adalah bahasa gambar. Jadi dari bahasa gambar itulah bisa dituangkan menulis. Jadi dari bahasa gambar ke bahasa tulis. Misalnya ada gambar, satu gambar itu bisa bercerita, dan satu gambar itu bisa cerita tersebut dituliskan. Jadi keterampilannya memang terintegrasi. Dalam satu gambar itu bisa menulis, bisa bercerita.
Gitu. Dan itu diawali dari pertanyaan, siapakah dia, apa yang sedang dia lakukan, bagaimana cuaca hari ini. Berdasarkan gambar itu dia akan mengatakan, dia seorang, dia bernama Robert, dia berasal dari Australia, dia akan pergi ke kantor, cuaca hari itu kebetulan terang. Nah, nanti gambar kedua, gurunya merangsang untuk berbicara. Misalnya, apa yang dia lakukan sekarang, dia membawa apa, lalu apa yang terjadi. Kemudian jawabannya, si Robert akhirnya mengambil handuk dan peralatan mandi. Dia menuju ke kamar mandi. Tetapi namun setelah kamar mandi dia kaget karena ternyata tidak ada shower, yang ada adalah gayung gitu ya. Kemudian ada gambar berikutnya. Gambar berikutnya, apa yang dia lakukan setelah itu? Kemudian apa yang terjadi? Bagaimana pikiran dia? Dia apa yang terjadi? Ya, dia ceritakan bagaimana riwayatnya dan semuanya melalui gambar. Nah, setelah mereka mengenalnya dengan berbekal gambar itu, di sini misalnya gambarnya ada 9 gambar. Tidak ada tulisan, tapi dia bisa bercerita. Hari ini cuaca cerah, Robert baru bangun tidur. Sampai dia tidak sadar kalau dia sudah banyak berbicara bahasa Indonesia. Sampai sudah selesai gambarnya tetap bisa dilihat. Sekarang Anda tulis. Dari gambar inilah dia bisa menulis, berkreasi. Itu kan pembelajaran yang kreatif menurut saya. Tidak hanya menyuruh menulis temanya, saya paling nggak suka. Silakan mahasiswa tulis temanya tentang kesehatan, temanya ini. Tapi tidak ada rangsangan untuk menulisnya begitu. Nah, di pembelajaran MIPA alangkah lebih baiknya ketika ada stimulus ya, Prof ya, ada rangsangan agar dia tanpa terasa belajar. Karena itulah di Kampung Bahasa Belumbang mempunyai slogan bicara cepat, belajar cepat, bicara memikat. Gitu, Mas Rizky. Terima kasih. Mungkin ada Dengan Mas. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentu saja narasumber hari ini yang sangat luar biasa, dan kata Pak Prof tadi luar biasa manis ya. Jangan tambah O. Mohon maaf Prof, saya tidak manis, tapi manis sekali. Manis banget. Cuma sekali manisnya. Ya, sama aja Bu. Dan yang saya hormati tentu saja Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya dosen di UIN Dato Krama Palu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini ya, untuk materi yang tentu saja kami terima itu sangat luar biasa. Sebenarnya kalau saya ingin bercerita, saya ini dari kemarin ingin bertanya, tapi rasa mungkin agak segan untuk bertanya karena di samping saya ada Pak Prof, berbisik keliling saya ini ada Pak Doktor, jadi gitu. Belum lagi ada dosen-dosen saya, jadi rasa takut salah gitu untuk bertanya Ibu. tapi hari ini saya ingin beranikan bertanya satu hal terkait materi yang disajikan di MIPA itu sendiri. Ini masih terkait pengenalan budaya. Jadi terkait masalah pengenalan budaya, tentu saja ada baiknya dalam memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara Indonesia kan ini sifatnya luas Ibu. Belum budaya orang Jawa, belum budaya orang Sunda, orang Sulawesi seperti apa. Ini kan sebuah problematika sebenarnya untuk memperkenalkan kepada orang-orang asing seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira solusi seperti apa yang bisa Ibu berikan dengan problematika seperti ini? Mungkin kalau di kampung Blumbeng itu bisa memperkenalkan budaya yang ada di Jawa. Tapi ketika ada di Sulawesi kan itu, apalagi terkait masalah budaya ini, ya, paling tidak sebisa mungkin kita mendatangkan orangnya sendiri seperti itu untuk merasakan bagaimana budaya itu sendiri. Karena kalau kita hanya sekedar mendengar cerita-cerita apalagi dari buku ataupun misalkan komik, cerita misalkan budaya orang Sulawesi seperti ini,
itu terkadang nggak sesuai dengan apa itu. Ya, Baik, sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Irfan. Kami dulu sok-sokan, ya, sok-sokan itu percaya diri. Buku-buku kami itu kaya dengan budaya-budaya dari berbagai daerah. Tetapi ternyata saya ditegur oleh orang Bali. Bu Ninik, mohon maaf, ngaben itu tidak seperti yang Ibu gambarkan di buku. Nah, itu salah kan? Berarti jangan sok tahu kalau tidak tahu dan tidak pernah merasakan budaya suatu tempat. Karena itulah fokuslah pada budaya kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi ketika kami di Jakarta, otomatis kami banyak memberikan pengetahuan budaya tentang Betawi. Ya, mungkin sedikit-sedikit daerah Sunda, karena di situ ada Sunda, sedikit-sedikit Jawa. Tapi ketika kami menyodorkan tentang budaya Bali yang agak jauh dari Jakarta, kami salah gitu, kami ditegur. Jadi serahkan pada ahlinya. Sekali lagi, jadi biarkanlah yang menulis tentang budaya Palu ya guru-guru di Palu sendiri, yang di Bali sendiri. Itu menjadi kekayaan yang bisa kita pelajari karena yang menulisnya juga mereka begitu. Kemudian pernah juga kami mengajarkan film tentang budaya, yaitu Negeri di Atas Awan ya, yang tentang anak Papua yang akhirnya berhasil. Aslinya ada, orangnya ada. Kebetulan orangnya itu kuliah di UMM, di tempat kampus kami. Si Denias namanya, Denias. Akhirnya kami panggil, kami undang Denias itu, kemudian didudukkanlah di depan, lalu silakan pertama Denias dulu. Pertama kami nonton di bioskop dulu, bareng-bareng. Dari level pemula, Madya, Mahir, kami nonton bersama dengan satu film yang sama, yaitu film Denias itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya kertas yang mereka bawa. Kalau yang pemula, tulislah kata-kata yang Anda dengar. Kalau yang Madya, tulislah kalimat yang Anda dengar. Kemudian kalau yang Mahir, apa isi cerita? Buatlah sinopsisnya. Jadi dengan tugas yang berbeda, mereka menonton materi yang sama. Selembar kertasnya yang berbeda. Setelah menonton, kami hadirkan tokoh si Denias ini. Kemudian dia bercerita bagaimana awal mula dia menjadi pemain film, apa kisah nyatanya diangkat menjadi sebuah film. Kemudian ada juga teman-teman peserta BIPA yang bertanya, apa betul di Papua itu kalau salah satu anggota keluarga meninggal, kemudian si ayahnya ini akan memotong satu jarinya. Apakah benar itu? Oh iya benar, tapi mungkin di pedalaman begitu ya, hanya pada suku-suku tertentu. Kemudian apakah benar? Ada banyak pertanyaan tentang budaya Papua yang tidak sanggup diceritakan oleh dosennya karena gurunya belum tentu benar. Akhirnya serahkan pada ahlinya, dihadirkanlah tokoh itu. Gitu. Jadi benar, saya setuju. Pak Denny kemarin sudah bercerita bahwa di badan bahasa sudah terkumpul bahan ajar BIPA berbasis budaya lokal ya, sudah ada. Nah, mungkin kalau ketika kita ingin mempelajari budaya lain, lalu kita akan membuat buku yang mungkin kita bisa menggunakan referensi tersebut. Jangan sampai salah, karena saya pernah ditegur. Saya bilang ngaben itu di pura. Bukan. Kata Pak Nyoman, nik, tidak pernah ada ngaben itu di pura. Ngaben itu jadi makam. Iya, itulah pentingnya pemahaman budaya ya, Mas Irwan ya. Jadi ya mulai sekarang yuk kita kumpulkan kira-kira budaya apa yang bisa kita berikan kepada peserta asing, dan itu juga bisa sekaligus mempromosikan wisata yang ada di Palu. Kemudian kita pikirkan namanya siapa, nama khasnya. Kemudian kalau memang akan mengikuti konsep media ya mulai dari analisis kebutuhan, lalu ejawantahkan ke dalam setiap tujuan, dukung dengan tokoh dan karakter yang kuat, lalu ikat dengan sebuah cerita, storytelling, dan akhirnya asupkan unsur budaya dan bahasa. Kalau memang teman-teman percaya kepada konsep media yang saya temukan di disertasi saya, silahkan gunakan itu ya. Dan konsep ini sudah mulai digunakan di beberapa mahasiswa di Jakarta. Jadi saya sering mendapatkan telepon, Bu, ini saya boleh nggak membuat bahan ajar konsepnya konsep media yang Ibu kembangkan ya. Dengan senang hati, termasuk BINUS itu juga mengembangkan bahan ajarnya dengan menggunakan media. Mengapa media? Karena nama saya Nik Mediawati dan saya bekerja di Universitas Multimedia Nusantara. Baik, Mas Rizky ada lagi? Dipublikasikan Bu karyanya yang disertasi
Sudah dipublikasikan. Jadi disertasi saya menjadi 3 buku teks, kemudian berupa bahan ajar BIPA komunikasi bisnisnya juga sudah diterbitkan. Di jurnal sudah di Scopus 3. Iya sudah, iya. Sudah ada tentang media ini sudah ada di jurnal terindeks Scopus. Ya, baik. Baik. Dari meja 6 Bu, dari kemarin belum ada yang bertanya. Betul, iya. Menurut saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan meja. Saya Miss Riani dari Universitas Al-Khairat Palu Bu. iya, Mohon Miss izin Riani. bertanya. Ya. Mohon maaf mungkin pertanyaan saya ini basic sekali dan saya lihat diskusi dari tadi sudah advance, sudah membahas tentang kompetensi guru, kemudian bahan ajar, metode pengajaran, kurikulum dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan tujuan atau target dari program BIPA ini adalah untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing. Pertanyaannya, bagaimana kalau di kampus itu mahasiswanya masih kurang begitu Bu? Sedangkan untuk merealisasikan program ini ya harus ada mahasiswa dulu di universitas tersebut. Di universitas kami, saya di Fakultas Kedokteran itu juga baru masih 2 Bu, mahasiswa asingnya dari Mesir, ya dari Mesir ya. Nah itu sekarang masih matrikulasi dan baru akan kuliah nanti 2022 ini Bu. Baru 2 itu. Mohon saran masukan bagaimana caranya supaya menarik minat mahasiswa asing untuk kuliah di universitas kami. Kalau misalnya Ibu melakukan kolaborasi dengan universitas di Australia itu dengan cara mendatangi ke sana, apakah kami juga harus begitu, dosen saya itu harus ke luar negeri? Pengalaman saya ke luar negeri itu hanya 3 bulan untuk melakukan riset semi slide itu hanya 3 bulan, dan itu apakah efektif untuk menarik siswa? Itu mungkin saran juga saya butuhkan dari Prof. Konder dan Profesor Bapak Ibu dari temannya untuk menjawab. Kan bagaimana caranya, triknya supaya menarik minat mahasiswa tersebut. Baik. Itu saja. Mohon maaf. Kalau begitu saya berikan kesempatan kepada ketua kelas dulu, silakan. Ya. Baik, Iya. terima kasih Horas, Bang. pada Ibu Niknik. Sebenarnya pengalaman Ibu Niknik tadi itu atau pengalaman Ibu Niknik yang sudah diceritakan dari kemarin sudah bisa kita Terapkan. buat menjadi satu pegangan bagaimana menarik perhatian mahasiswa asing masuk di negara kita. Bukan hanya mahasiswa asing, tapi mahasiswa yang ada di Indonesia supaya bisa kuliah di Al-Khairat, sebenarnya begitu. Iya. Seperti itu. Jadi salah satu yang menarik sebenarnya adalah seperti yang Ibu narasumber sampaikan tadi itu, dan saya juga selalu pegang dalam kehidupan saya itu 2 hal yang mahal, maksudnya Ibu Niknik. Yang mahal pertama itu adalah kesehatan. Yang mahal kedua dalam kehidupan saya, menurut saya, nanti Ibu Niknik bisa tambahkan kalau bagaimana Ibu nikmat juga rasanya tuh dan senang, yaitu pengalaman. Ya. 2 hal ini bagi saya adalah